Kenapa kok ini menjadi tempat yang sangat bersejarah? Karena disinilah awal muasal manusia, peradaban manusia yang hidup kembali setelah banjirnya Nabi Nuh. Oh, di sini ya Pak ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita bisa dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bersama Duta Besar Indonesia untuk Azerbaijan, Bapak Profesor Dr. Husnan Bey Fanani. Di sebelah saya persisnya. Nah, kita mau diskusi nih terkait dengan informasi semua yang ada di Azerbaijan. Nah, Azerbaijan itu seperti apa sih gitu kan? Oke Pak, mari kita mulai bincang-bincangnya nih Pak. Oke. Dari Pak Husnan sendiri, kalau pandangan Bapak nih, Azerbaijan negara seperti apa sih Pak? Azerbaijan adalah sebuah negeri yang selalu banyak didatangi orang sejak zaman dahulu kala. Karena daerah ini memang tempat-tempat perlintasan gitu ya. Tempat perlintasan orang dari selatan, orang dari daratan Asia, China, orang dari Asia Selatan ya. Asia Selatan itu diantaranya India, Pakistan, bahkan dari Asia jauh seperti dari Asia Tenggara gitu kan, Asia Timur. Juga Azerbaijan adalah sebuah negeri di mana tempat persimpangan antara Eropa dan Asia. Mereka menyebutnya adalah sebuah negeri di Eurasia. Jadi dia di Eropa juga di Asia. Dan Azerbaijan juga menjadi sebuah negeri di kawasan Kaukasus. Nah, kawasan Kaukasus ini adalah dari pegunungan Kaukasus yang berjajar dari Laut Kaspia sampai ke Rusia dan terus sampai ke Laut Baltik. Jadi kalau mau bercerita tentang Azerbaijan, kita bisa panjang ini, cerita panjang ini. Sejarah panjang dan secara geografis, demografis maupun secara historik ya. Luar biasa di Azerbaijan ini ya. Baik, kalau sekarang kita fokus ke peradaban manusia Pak. Nah, di Azerbaijan ini yang Bapak tahu terkait dengan peradaban manusia itu seperti gimana Pak? Apa katanya peradaban manusia itu sudah dimulai di Azerbaijan ya Pak? Jadi Azerbaijan ini adalah, tadi saya ceritakan bahwa Azerbaijan adalah sebuah negeri di kawasan Kaukasus. Kaukasus itu adalah sebuah pegunungan yang berjajar panjang. Kalau di Indonesia itu seperti Bukit Barisan di Sumatera. Dari Lampung sampai ke Aceh. Kaukasus ini adalah pegunungan yang membelah Eropa. Membelah Eropa, dan di Eropa itu ada dua pegunungan panjang. Pertama pegunungan Alpen di barat Eropa yang menghasilkan manusia-manusia seperti orang Spanyol, orang Prancis, orang Belanda, sampai ke orang-orang Viking itu di Skandinavia. Nah, sementara di Kaukasus ini menghasilkan orang-orang yang selalu kita sebut orang-orang Caucasian. Orang-orang Caucasian ini, orang-orang Kaukasus ini adalah mereka yang memiliki ras-ras seperti Parsia, Arya, Slavia, dan Rusia. Ya. Nah, jadi sementara Azerbaijan ini berada posisinya adalah di lembah Kaukasus. Di lembah Kaukasus, jadi lembah terendah di dunia Kaukasus. Nah, kenapa kok ini menjadi tempat yang sangat bersejarah? Karena disinilah awal muasal manusia, peradaban manusia yang hidup kembali setelah banjirnya Nabi Nuh. Di sini ya Pak ya? Ya, perlu saya ceritakan bahwa manusia pertama kan di bumi ini adalah Adam ya, Adam dan Eva, Adam dan Hawa alaihissalam. Mereka adalah sebagai nabi, sebagai juga orang pertama di muka bumi ini yang juga mengesahkan Tuhan atau monotheism ya. Selanjutnya Tuhan menurunkan dari keturunan Adam itu seorang nabi lagi setelah itu yang juga mengesahkan Tuhan bernama Nabi Idris. Ya.
Adam, Idris. Kemudian Tuhan mengazab lagi kaumnya karena memang mereka tidak mau mengikuti, maka diturunkanlah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ternyata kaumnya pun tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Maka akhirnya Tuhan memberitahu kepada Nuh alaihissalam melalui mimpinya bahwa suatu saat aku akan tenggelamkan seluruh muka bumi ini dan aku akan selamatkan kecuali mereka yang mengikuti Nuh dan yang mengikuti apa yang aku perintahkan, kata Allah dalam Al-Quran ya. Maka Nuh diperintahkan untuk membuat satu bahtera, the Ark of Noah kita kenal itu, the Ark of Noah itu bahtera besar atau kapal besar. Kapal besar. Ya, kapal besar inilah yang akhirnya menjadi sejarah manusia. Karena semua pengikut Nuh akan naik ke kapal itu, termasuk binatang, pohon-pohonan, bunga-bunga, semuanya. Ya, yang diizinkan oleh Tuhan untuk ikut. Dan kapal itu berarti besar kan? Besar. Karena makhluk semuanya ikut. Ya, karena makhluk semuanya pada ikut. Pada zaman itu ya. Termasuk manusia yang mengikuti Nuh, yang ingin ikut Nuh dan ingin selamat. Nah, bahkan anaknya Nuh sendiri ada yang tidak selamat itu karena dia sombong. Betul. Dia pergi ke atas gunung, ternyata dia tenggelam juga kan. Gitu. Nah, maka pertanyaannya adalah di manakah tempat Nuh membuat kapal itu, dan di manakah tempat Nuh itu dimakamkan, dan di manakah tempat Nuh itu beranak pinak? Iya. Nah, sekarang ini ada jawabannya. Setelah saya datang ke Azerbaijan ini sebagai duta besar dan saya mencoba untuk bercengkrama dengan semua masyarakat Azerbaijan, dari mulai pejabatnya sampai ke orang yang paling di bawah, mahasiswa, pelajarnya, tokoh-tokoh, senimannya, semuanya, ya, ahli-ahli budayanya, dan saya membaca buku sejarah-sejarahnya. Ternyata disinilah awal muasal. Nah, saya tentunya tidak mau begitu saja percaya, karena saya juga seorang akademisi. Betul. Saya juga seorang antropolog dan seorang historian. Maka saya juga mencari tempat, mencari tahu keberadaan cerita-cerita itu, cerita-cerita legenda-legenda yang pernah ada di Azerbaijan ini. Dan saya menemukan hasilnya, titiknya, yaitu memang Azerbaijan ini adalah sebuah tanah tua, tanah bertuah. Tanah tua dan tanah bertuah. Di sini kita banyak mendapatkan artefak-artefak, peninggalan-peninggalan arkeologi, ya, yang sudah diresmikan oleh UNESCO, yang ditemukan oleh UNESCO juga, ditemukan dan diakui sebagai sejarah peradaban dunia. Di antaranya di kota Baku sendiri. Di kota Baku ini juga kota tua di sini. Kota tua. Ya, karena di sini ada old city yang bernama Icari Seher. Ya, di situ tempat di mana dari sebelum abad ketiga Masehi, ya, sebelum abad ketiga, ya, itu sudah orang sudah membangun sebuah peradaban, membangun kota. Kota itulah disebut Icari Seher. Icari Seher, stasiun Pak, stasiun Icari Seher itu. Itu sejarahnya itu namanya. Ya, Icari Seher. Jadi dari situlah dia buat sebuah kota, ya, yang sekarang terkenal dengan Old City Icari Seher tadi, dan kota itu terus berkembang pada abad ke-12. Ini setelah Masehi, ya, abad ke-12 Masehi, kota itu dibangun kembali oleh seorang dinasti kerajaan Islam pada waktu itu, yaitu dinasti Sirwani. Rajanya bergelar Sirwansah dengan satu nama. Raja yang pertama namanya Ibrahim I. Itu di abad ke-12. Ke abad 12. Di abad ke-12. Setelah Masehi ya. Ya. Di abad ke-12 Masehi. Nah, sementara kalau kita hitung mundur ke belakang, bahwa Azerbaijan itu tempat di mana tadi saya cerita pertama adalah tempat di mana peradaban manusia. Nah, di sini banyak artefak dan peninggalan arkeologi, ya, yang mana menunjukkan bahwa memang di sini tempat di mana
pernah hidup manusia, bukan hanya manusia purba, tapi manusia yang berperadaban pertama. Oke. Yaitu manusia-manusia seperti kita. Ya bukannya jadi ini mematahkan teori Darwin nih. Oke. Kalau bukannya kera gitu kan. Ya. Saya pribadi tidak percaya teori Darwin. Ya, bukannya kera, bukannya apa, tapi itu adalah manusia seperti kita yang hidup dengan cara sederhana di bukit-bukit, di gua-gua, dan mereka hidup dengan berburu dan bercocok tanam. Oke. Normal manusia. Normal manusia. Nah, mereka itu sampai hari ini bisa kita ketemukan artefak-artefaknya, peninggalan arkeologinya itu dekat dengan Baku, yaitu di Gobustan. Di Gobustan. Nah, di Gobustan. Di Gobustan itu kita bisa lihat, dan itu menjadi tempat sejarah dan belum semuanya tereksplor. Oke. Dan itu sudah ada museumnya, dan dibangun juga dibantu oleh UNESCO menjadi tempat bersejarah dunia. Itu menunjukkan bahwa negeri ini memang sudah bersejarah gitu. Oke. Di situ ada tempatnya, dibuatkan museumnya, alamnya di situ ada ditemukan juga ada mat vulkano. Mat vulkano itu gunung berapi tapi yang keluar itu lumpur seperti lumpur Lapindo di Indonesia itu panas. Alami ya Pak? Alami. Terus di situ juga ada gunung yang datar ya. Di mana gunung datar itu ada yang mengatakan bahwa dia bisa datar rata seperti itu karena dia dipapah gitu kan. Tapi pada waktu itu bagaimana orang memapahnya kan gitu. Gunung kok dipapah gitu kan. Betul. Ya. Atau di situ juga kita temukan ada beberapa gua-gua yang menggambarkan lukisan-lukisan dinding yang digaruk gitu ya. Oleh orang-orang zaman itu ya. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa ternyata ada kehidupan, ada peradaban di tempat itu, peradaban awal kemanusiaan. Oke. Jadi menunjukkan bahwa di sini tempat awal peradaban manusia sebelum banjirnya Nabi Nuh. Jadi sebelum era Nabi Nuh itu. Karena kan jarak antara Nabi Adam ke Nabi Nuh juga kan jauh. Sampai ribuan tahun juga kan. Adam, Idris, Nuh. Ya. Jadi Nuh adalah nabi ketiga. Iya. Tapi antara Adam dengan Idris itu kan sudah ada manusia beberapa banyak. Generasi gitu ya. Anak-anaknya Adam ya kan. Dan Allah marah dengan anak-anaknya Adam karena saling bunuh-membunuh. Saling tumpah darah, itu sudah diceritakan dalam Al-Qur'an itu kan. Dan Allah memunculkan Nabi Idris untuk kembali kepada Tuhan, kepada kekuasaan. Ternyata dia masih melakukan seperti itu. Diturunkanlah Nabi Nuh. Ternyata masih juga akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cerita tadi saya juga mencoba untuk menelusuri Azerbaijan yang sebetulnya Azerbaijan ini tidak luas-luas amat, tidak seluas Indonesia lah. Betul. Jauh lebih kecil dibanding Azerbaijan ini ukurannya itu dari timur ke barat, dari barat ke timur, dari utara ke selatan. Itu semuanya kita hitung itu 90.000 kilometer. Termasuk yang dijajah yang masih dikuasai oleh Armenia, Nagorno-Karabakh. 90.000 kilometer itu hampir 2 kali Jawa Barat, Banten. Atau kita sebut Pulau Jawa lah Pak. Enggak, 2 kali Jawa Barat. Lebih besar. Lebih besar Pulau Jawa? Iya, jadi Jawa Barat, Jawa Tengah lah. Oke. Jawa Barat, Jawa Tengah dijadikan satu. Tapi pulaunya Pak ya, penduduknya jauh lebih kecil dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Oh jelas. Karena Indonesia padat penduduk Pak. Betul, dia hanya 10 juta kan, ya kan, jadi hanya 10 juta penduduk. Tapi penduduknya ini sudah memiliki multi etnik yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena memang setelah banjir Nabi Nuh itu manusia mulai berkembang lagi dan Nuh kembali ke tempatnya asal muasalnya. Dan ternyata asal muasal Nabi Nuh dan tempat dia mati dan dimakamkan itu di Azerbaijan, di lembah Kaukasus ini, di tempat yang bernama Nakhchivan. Makanya Nakhchivan itu disebut Nakhchivan itu dari bahasa Persia dan itu sebetulnya mengikuti bahasa Arab atau bahasa Semitik yang kita sebut dengan Nuh Safin. Nuh Safin itu berarti tempat di mana Nabi Nuh membangun kapal. Jadi Nakhchivan itu sebenarnya kota di luar pulau Azerbaijan sendiri. Dia lokasinya letaknya di mana? Jadi gini, kalau di kawasan dipotong Armenia. Azerbaijan itu memiliki daerah otonomi.
Daerah otonomi itulah yang disebut Nakhchivan. Dia di luar dari tanah Azerbaijan yang besar ini, ya, karena dia diputus oleh Armenia, ya kan, oleh Armenia. Jadi dia ada di tengah-tengah kecil gitu, seperti pulau lah kalau di Indonesia itu. Seperti Timur-Timur. Timur-Timur. Ya, di tengah pulau Indonesia. Di tengah-tengah kepulauan Indonesia ada Timur-Timur. Ya, Timur-Timur itu yang dimiliki oleh yang menjadi negara sendiri. Betul. Ya. Sementara Timur Baratnya adalah Indonesia. Betul. Ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Atau di Kalimantan itu Sarawak itu udah bukan Indonesia, walaupun satu pulau Kalimantan. Betul. Ya. Jadi Kalimantan, Sarawak, Kucing itu di sana, Sabah itu udah punya milik Malaysia kan. Nah, Indonesia tuh yang Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Selatan dan Tengah. Nah, kembali ke Azerbaijan, ada kota atau daerah namanya Nakhchivan. Nakhchivan ini diambil dari kata Nuh Safin. Nuh Safin itu berarti kapalnya Nabi Nuh. Safina itu kapal, bahasa Arab itu. Oh, bahasa Arab. Bahasa Arab itu namanya Safina, kapal. Nuh itu Nuh. Jadi orang Parsia mengatakannya Nakhchivan. Jadi tempat Nuh membangun kapal dan tempat Nuh mati dan dimakamkan di sana. Oke. Jadi Nakhchivan itu adalah tempatnya Nuh gitu. Oke. Jadi saya pernah dengar nih Pak. Ya. Ini nggak tahu benar apa. Sambil kita santai aja Pak. Sambil minum, kita ngopi dulu. Nah, saya dengar Laut Kaspia itu sendiri itu terbentuk akibat banjir bandang. Itu benar apa mitos Pak? Betul. Hah? Betul. Makanya saya ingin katakan gini. Dari sinilah saya banyak menemukan bukti-bukti sejarah yang jarang sekali orang mengetahuinya. Dan ini menjadi sebuah penemuan baru. Sebetulnya bukan penemuan baru, karena kitanya yang baru tahu kan, gitu kan ya. Saya pun baru tahu ya. Iya, saya aja yang baru tahu ini. Saya juga baru tahu. Selama 4 tahun di sini saya keliling. Saya kelilingi semua ini dan saya benar-benar satu persatu saya baca dan saya teliti. Jadi gini, di tanah Azerbaijan ini adalah lembah Kaukasus. Dia di bawah pegunungan Kaukasus. Pegunungan yang berjajar dari Kaspia, dari timur sampai ke utara. Betul. Nah, pegunungan ini memiliki palung dalam. Palung ini kalau bisa kita namakan jurang. Jurang di laut itu. Rekahan, jurang. Ya. Jadi bukan di laut, tapi dia ada di tengah-tengah daratan. Jadi daratan itu pecah gitu, dia seperti jurang, seperti lembah jurang ke bawah. Oke. Ya. Semacam retak gitu. Ya, retak terus ke bawah. Dan itu sangat luas, luasnya luar biasa. Itulah disebut Kaspia. Nah, ketika banjir datang, kita nyebutnya banjirnya Nabi Nuh lah. Ketika banjir Nabi Nuh datang, Nabi Nuh sudah membangun sebuah bahtera besar di Nakhchivan itu. Datanglah banjir, air itu datang bukan dari hujan saja, tapi air laut juga naik, dan air tanah juga keluar, karena azab Tuhan. Betul. Ya. Maka banjir ini sangat luar biasa, sehingga menenggelamkan seisi bumi ini. Ya kita bayangkanlah, coba seandainya kutub utara itu melting, itu cair. Ini yang namanya Rusia, Eropa, mungkin sampai Asia, sampai China itu akan tenggelam. Jangan tanya kalau yang namanya Jepang, Alaska, Amerika tuh tenggelam, Kanada tuh tenggelam. Seandainya kutub utara itu mencair, ya kan? Tapi tenggelamnya itu terus pelan, dia akan naik terus, suhu udara naik, memanas, air mencair, dia tenggelamnya juga tidak cepat. Iya, pelan-pelan. Baru sampai ke tengah, ke ekuator. Maka ekuator itu kan tempat yang paling panas, tempat putarnya bumi. Iya, garis khatulistiwa. Khatulistiwa.
Dan di sini adalah tempat yang paling panas di dunia. Dan di situlah tempat Indonesia. Betul. Maka Indonesia akan menjadi tempat yang tenggelam terakhir. Air naik ya, Jakarta mungkin tenggelam, tapi setelah Eropa, setelah Asia, setelah China dan sebagainya, Alaska, baru ke Asia Tenggara karena kita paling bawah karena di ekuator. Dan air itu semakin ke ekuator semakin hilang. Kenapa? Karena diresap oleh matahari. Ya kan? Iya, betul. Diambil oleh matahari. Oke, baik, kembali. Oleh sebab itu ketika banjir datang, ya, semua semua tenggelam, termasuk Kaukasus ini, pegunungan Kaukasus tenggelam. Maka berlayarlah ini kapalnya Nuh. Oke. Kapalnya Nuh naik berlayar, terombang-ambing dengan ombak, terombang-ambing dengan air. Bahkan bawahnya itu, dasarnya itu sempat itu bersentuhan dengan gunung Kaukasus, beberapa gunung Kaukasus. Di sana ada beberapa gunung yang masih kelihatan bahwa itu adalah bekas geretan atau sentuhan dari kapalnya, bawah dasarnya kapal Nuh. Kita bisa lihat di mana itu gunung bisa terbelah gitu kan. Dan ketika berlayar kapal Nabi Nuh ini selama 4 minggu atau 4 bulan gitu ya, terombang-ambing ya, terombang-ambing sehingga surut, pada akhirnya air itu mulai surut. Iya. Ketika air surut, air dia mengalir ke sebelah barat, itu di sana ada Black Sea. Ya, di sebelah Turki dan di selatan ada Mediterranean Sea. Ya. Maka air yang banjir tadi itu mengalir di barat, itu mengalir melalui celah-celah tadi. Makanya Black Sea itu juga termasuk airnya karena dia ada sedikit pecahan sedikit ya. Yang disebut juga sebagai Selat Bosporus apa itu ya, yang di Black Sea itu. Itu ada pecahan, ada selat sedikit yang mengalirkan air itu sampai ke Laut Samudra. Ya, dia di sebelah di Turki ya. Ya. Kalau tidak ada itu, maka dia tuh hampir sama dengan Kaspia. Dia tuh adalah genangan laut yang terbentuk karena banjir dunia zaman Nabi Nuh itu. Oke, paham. Mengalir dia terus, air itu mengalir sampai akhirnya juga ke Mediterranean Sea, sampai ke Laut Tengah, ya kan? Ya. Mengalir terus jalan. Nah, itu yang di barat. Yang di timur tidak ada. Nggak ada. Di timur tidak ada laut. Di timur tidak ada laut, di timur tidak ada celah, tidak ada laut samudra, yang adalah dataran luas Asia. Yeah. Dataran luas Asia. Tapi di ujung Kaukasus itu ada lembah yang terdalam dan palung paling dalam di dunia yang bernama Kaspia. Palungnya namanya Kaspia. Ya, maka air itu mengalir ke sana. Banjir tadi itu mengalir ke sana. Dan banjir itu membawa sampah banjir. Sampah pohon-pohonan, binatang, entah mungkin dulu pada zaman itu ada Saccharurus, dinosaurus dan sebagainya, apa segala macam itulah. Makhluk hidup lah. Makhluk hidup yang lainnya masuk ke dalam situ, termasuk manusia juga. Yang tidak beriman, yang tidak ikut. Iyalah, termasuk semuanya. Tenggelamlah dia. Dan air itu sampai hari ini menggenangi palung tersebut. Dan palung tersebut menjadi danau terbesar dan terluas di dunia. Bernama, orang menyebutnya Laut Kaspia sampai hari ini. Pantes sekarang di Laut Kaspia itu minyaknya banyak ya Pak? Nah, minyak itu adalah fosil. Fosil ya. Pertanyaannya, dari mana fosil itu? Fosil itu dari mana? Kalau bukan dari endapan sampah. Endapan sampah yang berjuta-juta tahun mengendap, ya berproses secara alami di dalam dan menjadi energi minyak ya. Minyak dan gas di situ. Ya. Ada penelitian bahwa Laut Kaspia itu di dalamnya tuh, di bawahnya tuh ada 3 aliran air, tidak 3 saluran, tidak 3 sungai. Jadi ada sungai di bawah Laut Kaspia. Di antaranya itu adalah sungai Volga yang ke Rusia.
Iya deh, ada. Katanya begitu, dan dia tuh nyambung sampai ke Laut Tengah. Iya. Ke laut Black Sea. Nah, tapi saya ingin mengatakan bahwa itu adalah saluran dangkal. Saluran dangkal ada waktu-waktu tertentu kalau misalnya ada beberapa kapal yang bisa lewat. Jadi saya kemarin juga ada asesmen juga waktu itu. Jadi nggak bisa dipakai dangkal itu. Iya. Nah, itulah yang saya bisa ceritakan bahwa panjang ya Pak kalau misalnya bisa ceritain. Wah, panjang, ini panjang. Dan kita perlu ambil berapa episode ini. Oke. Dengan kata lain bahwa saya ingin mengatakan Azerbaijan adalah tanah bertuah, bersejarah, dan tempat peradaban awal manusia. Saya akan bercerita nanti setelah ini terkait dengan Silk Route, di mana Azerbaijan juga menjadi tempat persinggahan orang-orang yang melalui Silk Route, jalur sutra, ya, dari Asia, dari timur menuju barat, dari barat menuju timur. Nah, disinilah tempat persinggahannya. Makanya disebut Silk Way, ya. Di sini orang mengenalnya jalur sutra. Sutra, ya. Dimana kenapa kok jalur sutra? Karena pegunungan Kaukasus ini, ya, di sini banyak karena dia dingin ya, tinggi, dingin, banyak ditumbuhi oleh pohon buah-buahan. Seperti buah-buahan kecil ya, itu cherry-cherryan, black cherry, red cherry, yellow cherry, blue cherry, dan berry-berryan, blueberry, blackberry, strawberry, ya, murah-murah, strawberry, banyak berry-berryan. Bukan apa-apa, daunnya ini adalah makanan ulat sutra. Oh iya, Daunnya cherry dan daunnya buah berry-berry tadi adalah makanannya ulat sutra. Makanya di sini banyak terkenal sekali yang namanya kerudungan atau shawl atau apa yang terbuat dari sutra. Sutranya bagus sekali. Dan tempat pabrik sutra dari zaman dahulu sampai hari ini masih ada, itu ada di Sheki. Di Sheki itu pergi ke sana, di sana ada pabrik sutra, pabrik pengolahan sutra dan pembuatan kain sutra bagus sekali. Iya, saya pernah baca artikel di Azerbaijan itu ekspor. Ekspor tuh selain minyak dan gas, dia ada 3 besar Pak bidangnya. Sutra, emas, dan terakhir satu lagi itu adalah tomat. Tomat. Betul. Bagus sekali. Wah, sutranya luar biasa. Makanya orang banyak lewat ke sini. Makanya disebut jalur sutra. Oke, ya. Karena tempat inilah, jadi sutra itu di sepanjang pegunungan Kaukasus, orang-orangnya tuh senang membuat kain yang indah-indah, membuat karpet dari sutra. Makanya terkenal di sini karpet Persia. Oh iya, karpet Persia. Karpet Persia. Ada museum karpet juga ya, kan? Ada museum karpet. Karena apa? Karena memang orang di sini senang membuat itu gitu. Ya. Mereka membuat karpet, membuat kain sutra apa segala macam. Kalau nggak dari kalau nggak dari sutra, dia buat dari cotton ya, atau dari kapas ya, atau dari bulu domba gitu. Yang ini nih, karpet ini dari bulu domba nih. Jadi menunjukkan bahwa peradaban luar biasa di sini, tinggi sekali. Saya rasa itu dulu kali cerita kita ya. Iya Pak. Panjang gitu. Ya, abis ini nyambung lagi boleh kan? Boleh. Oke Pak.